Omi Kosu yang sudah selesai sidangnya. Intinya di dunia cosplay mah udah sering hal kayak gini. Coba banyak yang belum kau bongkar aja. Ibu kan emang ngeri-ngeri cabul-cabul, nggak cowoknya nggak cewek pun pasti takut banget, soalnya pernah dekat sama cowok yang gila banget sama anime, gak suka banget orangnya cabul banget, trauma jadinya waktu itu buat deket-deket sama cowok apalagi yang suka anime. Hi. Ya halo semuanya, dan kita kembali lagi di segmen bacotan ibu, tempatnya ibu ngebacot. Dan kali ini gua akan khususkan segmen untuk membahas part 2 alias episode 2 dari Omi Kosu yang sudah selesai sidangnya. Dan hasil akhir lu bisa tonton di video ini nanti ya. Gua akan kasih kurang lebih rangkumannya aja ya adik-adik ya. Gua akan semuanya karena kurang lebih ada 2 video penting yang harusnya lu ikutin, bahkan bisa lebih. Pertama adalah video ya recapping yang ini, lu bisa nonton ada kurang lebih 1 jam 23 menit. Gue udah nonton dua-duanya. Dan juga ada Mr. Trust Dubbing dari Asdera, nonton ini yang baru diupload dari lalu. Jadi emang ini lebih duluan, 2 minggu yang lalu, ini lebih duluan ya. Konfirmasinya si Omi. Oke. Nah, kalau lu tanya, "Bang, reaksi lu setelah nonton 2 video itu gimana?" Ini udah gue tulis. Jangan lupa ibadah. Semua ini bisa kejadian karena orang-orang yang jauh dari Tuhan. Gua kasih satu fakta menarik. Data terbaru per 2025 menunjukkan sekitar 554.000 dan 510.000 orang Indonesia dengan HIV di Indonesia. Yang kasus baru di domestik kelompok usia 25 hingga 49 dan usia 20 hingga 24. Menurut data ya, 500.000 orang di Indonesia itu kena HIV/AIDS. Jadi kata gua mah, buat lu yang belum tobat, buat lu yang belum mendekatkan diri Tuhan, tobat dari gua untuk lu semua lagi. Tambahannya kedua adalah ini, berdasarkan data terbaru hingga tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-14 di dunia untuk jumlah orang dengan HIV tertinggi. Di tingkat regional Indonesia memiliki jumlah pengidap HIV terbanyak di Asia Tenggara. Udah tahu ya, bebas tuh HIV/AIDS tuh menanti mengintai. Terus masih ada aja orang-orang yang belum tobat. Capek gue dengerin. Makanya gue kasih ya, ini jangan lupa ibadah, dekat diri buat Tuhan, biar lu semua tobat. Dan gongnya, gue kan baca-baca komen lu pada karena gue searching video-video ini. Intinya di dunia cosplay mah udah sering hal kayak gini. Coba banyak yang belum kau bongkar aja. Ini video gue ya, doakan gue. Ini ada kata-kata menarik lagi dari kakak Zavial, ini kan normis. Ibu kan emang ngeri-ngeri cabul-cabul, nggak cowoknya nggak cewek pun pasti takut banget, soalnya pernah dekat sama cowok yang gila banget sama anime, gak suka banget orangnya cabul banget, trauma jadinya waktu itu buat deket-deket sama cowok apalagi yang suka anime. Oknum di gua akhirnya menemukan alasan guys kenapa lu pada nggak bisa mendapatkan your kisah. Ya karena oknum ibu cabul. Gue gak akan ngerem bodo amat. Gue kayak di 2 video kemarin gue udah ngerem tahan-tahan nih, gue takut salah ngomong. Sekarang kayak gue lepas saya. Ini kayaknya nih alasan kenapa lu pada nggak dapat your kisah, karena waktu ibu cabul sampai orang-orang juga pada malas deketin kita. Lanjutlah ke ini videonya lah. Intinya Maya, gue bakal nge-recap beberapa 2 video ini. Yang pertama adalah reaction dari si Omi dan si Rei, adik-adik ya. Kita lanjut. Jadi si Omi ini itu dia bisa dibilang punya suatu kedekatan dengan suatu pria yang bernama si Sam. Oke, kalau gua nggak salah. Dan lalu si cowoknya si Sam ini, karena Ominya punya kedekatan sama dia, maka mereka bisa dibilang ya HTS. Jadi intinya tuh si Omi itu sama Sam tuh kayak ada hubungan. Dia bilangnya bukan teman, bukan pacar, bilangnya HTS. Tapi sebelumnya Omi juga itu berhasil diluluhkan oleh si Rei, yang berakhir kisah NTR. Dia pun ngomong, dengerin sendiri dah. Udah spill, jadi ya udah sister. Oke, brother and sister, adik kamu ya. Iya, si yang padahal bukan, itu teman aku, pure teman aku, benar-benar teman dekat banget. Kita udah nggak tahu berapa tahun ya, 2 tahun gitu bareng. Oh, 2 tahun sama Sam temenan, ya. Oke. Dan ya aku juga ada rencana pengen naikin dia kan. Oke. Oh, kamu mau naikin Sam juga? Aku pengen naikin Sam juga biar dia
sama lah kayak aku. Oke, Kayak kita ya, semua setara lah gitu, oke. Ya karena dia ada potensi. Biasa nanti lu kenapa nyanyi? Thank you, bro. Sampai mau naikin Sam? Oh iya, aku tuh ada rencana mau naikin Sam. Ya. Karena emang brother and sister cina. Iya jujur, kita udah kayak keluarga banget deh. Ya dan ya. Oke, lanjut aja, lanjut. Aduh gimana bilangnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa serius. Nggak apa-apa, bilang aja langsung aja. Sok aku juga udah siap. Yang mau kamu bilangin apa ya? Bentar ya, ini karena omongan serius aku matiin dulu deh media share ya. Sok teman-teman, ayo lanjut. Ya. Ya. Dan ya, Oke. aku sama Sam tuh udah lagi dekat in romantic way. Ya, kalau misalkan kayak NTN kare, ya sebenarnya emang dulu aku sempat udah luluh kan ke kare. Oke. Cuman kayak aku lihat kare sama cewek ini itu, jadi kayak Suaranya gede. Oke. cuman dulu aku sempat ya lulu lah sama Kare. Oke. Cuman kayak aku lihat live-nya Ray, ya gitulah guys, you know lah. Oke, aku juga taunya Sam adik kamu sih, nggak nyangka ke sana. Ya karena emang itu nggak penting sih sebenarnya. Iya, nggak penting tapi penting kan itu romantic way. Kamu kan romantic way juga dengan aku. Iya, dan I feel like kita tuh kayaknya cocoknya teman aja. Intinya gini, jadi si Sam, nah kalau lu mau tahu Sam muka yang mana nih, gua kasih tahu nih muka yang Sam tuh yang ini, di videonya. Oh, adiknya Omi katanya. Ya, adiknya Omi nih. Yang benernya gimana? Adiknya atau bukan? Gimana? Adik-adikan. Adik-adikan. Jadi gini, jadi buat menjawab pertanyaan kalian, aku tuh siapanya si Omi sih? Aku bakal ngejawab dulu. Aku tuh sebenarnya temen dekatnya Omi. Oke. Temen dekatnya Omi. Aku tuh dulu sekelas sama dia lah, bisa dibilang sekelas sama dia. Dan kita tuh udah berteman selama 2 tahun. Jadi Sam itu adalah ini orangnya, dan dia bisa dibilang adalah ada kakak-kakaknya, pokoknya ya teman dekat tapi tidak dekat juga dibilang dekat, tidak hangat juga tidak, ya pokoknya itulah kayak katanya asalnya dia aja dah. Nah Jadi aku sama Sam tuh di konten TikTok tuh brother and sister. Oke, brother and sister, adik kamu ya si Iya, Sam yang itu. padahal bukan. Itu teman aku, pure teman aku, bener-bener teman dekat banget. Kita udah nggak tahu berapa tahun ya, 2 tahun gitu bareng. Oh, 2 tahun sama Sam temenan. Iya. Oke. Aku sama Sam tuh udah lagi dekat in romantic way. Aku sama Sam tuh udah dekat sebelum Sam dekat sama Salom, dan kita bisa dibilang HTS lah. Sama Sam. Aku HTS sama Sam. Oke, dari Asosiasi Culture, saya menonton live-nya Rapping. Kebetulan saya ada di kediaman sana. Dan saya mendengar betul kalau Omi bilang kalau Omi menganggap Sam ini adalah kita tuh ada hubungan tanpa status. Nah, iya. Menurut Sam, apakah Sam menganggap itu iya apa enggak? Gimana Sam? Sebenarnya kalau truly dari aku tuh, aku sebenarnya kurang menganggap kalau sebisa kita tuh menjalin hubungan tanpa status kayak in romantic way. Soalnya kan di situ kan dia menekan hal in romantic way. atau mungkin dia ada rasa dengan Sam, dan Samnya juga katanya udah janji sama Omi bahwa dia itu akan fokus dengan Omi, dia menjaga jarak, dia akan membuat jarak untuk beberapa wanita. Aku bilang kalau emang Sam mau sama Salom, aku nggak mau sama dia dulu. Bukan kayak romantis ya kan? Tapi nggak mau temenan lagi dulu lah. Bukan kayak Nah. yaudah lu urus dulu, lu sama Salom dulu. Nanti Iya. kalau udah beres baru ke gua. Gitu. Oke. Kita temenan lagi biasa. Karena ya nggak ada karena sih. Iya. Pokoknya gitu. Nah terus udah gitu, udah berantem gitu, aku cabut ke rumah. Dan Sam tuh bilang ke aku, "Okay, fine, I will get rid of her." Oke, dia akan jauhin Shalom gitu. Emang ada problem antara aku sama Xiaomi. Ya ada problem antara aku sama Xiaomi, dan di situ Xiaomi tuh jujur ke aku kalau misalnya Xiaomi tuh gak suka atau personal sama seseorang di antara kita lah, di antara Bang Dani, dan itu tuh Kak Salo. Itu dia tiba-tiba ngasih opsi buat aku. Oke. Dia ngasih opsi buat aku, dia tuh ngasih opsi, kamu semisalnya belum beres sama aku sama Xiaomi, mending jauhin dulu aku gitu sampai kamu beres. Itu tuh pokoknya pada intinya tuh dia kasih opsi kayak
milih Salom atau Omi. Itu pada intinya, cuma panjang dibilang gitu. Bentar, sorry dulu. Nah, Pokoknya beresin dulu gitu Atau pada Omi intinya. beresin dulu antara Sam dengan Omi. Ya beresin dulu gitu. Jadi biar gak dua-duanya gitu. Salah satunya fokusnya gitu. Dan di situ aku emang salah soalnya kan aku udah ngomong ke si Omi kalau aku bakal milih si Omi. Soalnya kan gini, aku tuh ngerasa kayak aku gak tahu diri banget kalau misalnya aku tuh milih buat ngeberesin si Omi dan lanjut ke si Salom. Soalnya kan aku juga kenal si Salom kan dari si Ominya juga. Ya, jadi aku milih kayak aku bakal milih buat nge-check distance sama ke Salom kan. Dan berfokus ke Omi di situ aku milihnya gitu. Terus selang beberapa hari itu aku tuh yang ngelakuin kan sesuai apa yang aku janji sama dia. Aku ngasih jarak, aku ngasih ini itu, check distance. Tapi beberapa lama aku tuh ngerasa kayak I feel no right gitu. Aku ngerasa kayak wah gak bener ini kalau misalnya aku terus-terusan ikut kata dia gitu kan buat soalnya kan di situ kita gak ada status dan aku malah balik lagi sama ke Salom buat ngobrol interaksi gitu. Kalau misalnya lu mau sama gua beresin dulu sama si Salom, kalau lu mau sama Salom beresin dulu sama gua. Jadi fokus salah satunya. oh lu fokus ke Sa sekarang. Ya dan sekarang gua fokusnya ke Sesa. Oke. Gitu. Oke. Suatu ketika Omi lagi nongkrong, lagi makan sama teman-temannya di kota, Samnya malah jalan sama cewek. Yang alhasil Ominya marah sehingga terjadilah kejadian yang memukul itu. Terus saya bilang mau keluar sama teman-temannya. Oke, lanjut. Sama teman-temannya. Terus aku siap aja aku bilang gitu kan. Terus dia bilang ya ini rata-rata cowok. Terus aku bilang dia ngomong mau ikut gak? Oh, dia masih nanya. Oke, masih mau ikut ngajak. gak? Terus aku bilang enggak deh, just enjoy your time with boys gitu, kayak boys time. Boys lah. time ya, oke. Aku takutnya ganggu kan. Nah, terus udah kayak gitu ternyata dia hangout sama Salom. Dia oke. Dia hangout sama Salom, main BL, and then tadinya mau ngopi cuman gak jadi kan. Iya. Karena aku. Nah, aku akhirnya main sendiri sama teman aku. Iya. Dan waktu aku lagi nyam di luar, Oke, lagi makan. tiba-tiba Sam sama Salom lewat. Terus aku kayak, hah? Bukannya Sam harusnya main sama teman-teman cowoknya? Iya, kenapa ada dia? Iya. Terus? Nah, terus Sam sama Salom lewat, aku teriak, Samil, gue ngomong gitu. Oke, lanjut. Gue teriak Samil, nggak didengar, aku telepon. Telepon. Karena aku udah kayak emosi banget kan di situ, kayak dia nggak nepatin janjinya, kayak he will get rid of her but he's not. Oke. Gue udah emosi banget, bener kayak ini ada. Gue bilang, gue telepon kan. Bawa Salom anjing ya, gue bilang gitu. Jawab gak, gue ngomong gitu. Gue telepon lagi. Itu aku emang harsh banget guys. Aku bener-bener, ini aku nggak bela diri ya. Aku bilang kontol, jawab gak anjing, gue ngomong gitu. Terus kayak aku VN ngomong harsh ke dia. Iya, kasar, oke. Kasar. Gue bilang kayak you such an asshole, fuck, gue ngomong gitu kan, anjing ya, gue bilang gitu. Lu ketemu gue mati, gue ngomong gitu kan. Maksud aku dari mati tuh gue nggak akan bunuh guys. Maksudnya dari mati tuh dia bakal aku pukul kan, dia bohong, dia udah bohong sama aku. Dan terus gue bilang balik lagi sini, lu bonceng Salom kontol, gue ngomong gitu kan, balik sini. Terus dia ngomong enggak, cuman nganterin dia ke temennya brah, lu di OP, dia ngomong gitu. Terus gue bilang itu Salom, gue ngomong gitu kan, sini anjing, gue bilang gitu, mati lu di tangan gue ngomong gitu kan. Aku nggak mempengaruhi guys, please lah. Ya udah, nggak usah baca chat dulu, udah fokus dulu ya, Nah, fokus dulu, ya. Udah gitu dia ke tempat kopi uci dan aku kira dia nggak akan bawa Salom karena emang aku tuh nggak ada apa-apa sama Salom. Iya. Oh gitu kan, mau main sama temen-temen cowok malam gitu, mau ikut. Aku awalnya ngajak, mau ikut gak? Dan mungkin karena dia ngerasa kayak oh ini teman-teman cowok, dia mau ngeliat boys time gitu, biarin aja boys time. Oh ya udah gitu, gak jadi, gak ikut, ya udah. Dan di malamnya bener kan kita awalnya tuh mau riding, dan yang mau riding tuh gak tahu udah beres atau gak, soalnya kan aku nyusul. Aku gak ngikutin on time-nya, aku tuh nyusul di situ. Dan di situ posisinya kan aku pakai motor custom.
motor customnya lagi trouble habis-habisan. Oke. Yang mau meledak. Motor bener. Motor customnya lagi trouble habis-habisan di situ. Jadi ngulur waktu terus. Sampai di situ mereka tuh udah pada beres kan. Ya. Sisa temen aku ada lagi pada main biliar di shooters ya. Di shooters, pada main biliar di shooters, dan situ malam itu tuh emang kita tuh mau hang out di situ tuh. Malam itu aku sama Kak Salo mau hang out kan, mau main-main aja. Udah kata temen aku ini, Sam, nyusul gak gitu. Terus aku kayak ya udah deh boleh, dan aku tuh ngajak si Salom aja sekalian kan biar hang out juga bareng gitu. Ya udah aku ngajak Salom, kita berdua ke shooters main sampai ke jam 1. Nah sampai ke jam 1 ini pada udah mau balik kan, tapi teman-teman aku tuh pada ngajak geser. Oke. Pada ngajak geser. Nah ini sebelum kejadian yang detik-detik nih. Dan di malam itu juga aku kan bareng sama Kak Salom, dan kita berdua tuh pada mau ke Cloudpad kan, pada rencana mau Coffee shop ya itu ya. kan kalau mau ke coffee shop Cloudpad kita ngelewatin Opi Uci. Oke. Ya kita lewatin Opi Uci dan pakai motor di situ diteriakin ya. Awalnya tuh Kak Salom denger. Nah, kan ada kalau misalkan dari pihak kami itu bilangnya manggilnya Syamil katanya gitu kan. Iya. Yang kita dengar apa? Woi, teriaknya woi. Ternyata kenceng banget. Kita iya gitu. Ya. Kita kira tuh itu orang lain kan, makanya kita ya bodo amat kita lanjutin ke Klote gitu. Oke. Gitu ya. Pas di perjalanan mau ke Cloudpad, di tengah perjalanan tuh aku ditelepon ya. Ya aku ditelepon, HP aku tuh posisinya lagi di tasnya Salom, soalnya kan pakai motor custom gak ada Iya. bagasi. Benar. Ya jadi aku titip HP aku ke Kak Salom, dan di situ berdering. Kak Salom nanya ini siapa yang nelpon, dan dilihat ternyata Omi. Dan pas sampai di depan coffee shop Cloudpad-nya, si Omi itu kan udah spam nelpon dan ngechat aku. Udah sebagai laki ya udah kan gitu kayak lakuin lah hal itu yang diminta sama si Omi kan, buat balik ke sana ke Opi samperin dia. Oke. Jadi aku bilang, aku di situ awalnya ngomong kayak Kak Salom di sini aja, biarin aku doang ke sana, soalnya kan ini masalah aku sama si Omi kan. Oke. Aku ngomong kayak gitu. Tapi Kak Salom Nah, aku kayak mau ikut soalnya feeling aku jelek, Bang. Boleh mic-nya deketin. Ya pokoknya karena feeling aku jelek banget nih. Jadi kayak ya udah aku ikut aja gitu. Karena dari perkataan Omi di chat itu udah menurut aku kayak bakal bahaya ke Samnya. Emang boleh dibongkar? Emang ngechat apa? Boleh. Sambil bacakan aja. Silakan. Kalau nggak aman nggak masalah sih sebenarnya. Kalau memang masih aman dan nyaman mau di spill chatnya ya tinggal ngomong aja gitu. Mungkin kalau di spill chatnya enggak kali ya, Oke. cuman disebutin Konteksnya beberapa. aja, konteksnya boleh silakan. Ancaman seperti apa? Ya. Nah kalau misalkan untuk konteksnya kayak Sam lu keluar sama Shalom katanya gitu kan. Terus kayak I will fucking kill you twice ya. Kayak bakal ituin Sam kan. Terus kayak iya makanya kayak terus maksain kayak sini kopi sekarang. Terus kayak lu keluar sama Shalom ya anjing kayak gitu-gitu. Makanya aku nggak enak nih kayak oh berarti emang juga salah di sini karena aku keluar sama Sam kan tanpa sepengetahuan Omi. Jadi udah aku ikut aja aku bilang. Padahal itu di Cloudpad aku juga nungguin temen. Kalau misalkan dari gue karena dari pembicaraannya kayak gitu jadi kayak oh udah bahaya nih bakal gue kayak udah firasat tuh bakal ada kayak gini Bang. Kayak udah firasat banget nih. Bakal Iya. anarkis ya? Iya bakal Oke. anarkis gitu. Makanya aku kayak udah pokoknya aku ikut aja apapun yang terjadi pokoknya aku ikut. Aku bilang gitu kan. Pada akhirnya jadi kita belum parkir kan, kita masih diam di depan. Saya masih di motor tuh. Aku udah turun duluan. Aku bilang itu Omi. Omi datang. Pak, awalnya nampar dulu kan. Awalnya nampar terus langsung di spam pukulan. Enggak, maksudnya nampar siapa nih? Nampar Sam. Nampar Sam. Iya. Si Omi tuh bilang apa lagi ya? Pokoknya kalian tuh situ adu mulut, posisinya aku di Adu mulut, dan di kan. kanan tuh Omi, di kiri tuh Kak Salom, dan aku posisi tengah duduk gini liatin mereka berdua adu mulut. Antara siapa? Bentar, sorry. Antara Omi dan aku sama Omi. Oke. Apa adu mulut apa yang ada di situ yang terjadi? Jadi kan Omi ngomelin si Sam kan kayak you betrayed me twice kayak terus apalagi ya lu jalan sama Shalom lu kenapa sih nurut-nurut aja sama dia katanya. Ini yang belum aku bahas sebenarnya di live-nya Bang Dera. Ya kan kayak lu kenapa sih nurut-nurut aja sama dia. Terus aku bilang lah di sini kayak apa salahnya sih ngebantu temen gitu kan aku bilang. Terus kayak dia tuh kayak diem lu nggak ada urusannya anjing. Gue urusannya sama Sam. Tapi dia situ posisinya lagi di spam pukulan nih si Ominya. Oke. Si Samnya lagi di spam pukulan. Aku halangin lah kayak udah lah segala sesuatu tuh gak harus
kekerasan, aku bilang gitu loh. Siapa anjing, minggir, dasar lo tua, pick me gitu. Nah, Masih nampar si Sam itu. kalau itu sih dia lumayan kayak ada gak kesel, terus nggak di situ udah nggak mukul lagi sih di situ. Itu aku kesel, aku lari, aku tampar Samnya, aku kayak lu kenapa sih gitu, kayak lu bohongin gua gini-gini, lu jalan sama Salom, gua ngomong gitu kan. Dan mungkin Salom kebingungan di situ, kayak ada apa nih gitu, dia kan nggak tahu apa-apa. Dia mencoba melerai kita, dia coba kayak ngelerai, udah mi gitu, udah jangan berantem. Terus aku bilang, ini nggak ada urusannya malu, gua ngomong gitu, minggir, gua ngomong gitu kan. Tapi mungkin emang ya dia nggak punya prinsipnya sendiri, jadi dia nggak berhenti melerai. Sorry, aku takut kedengeran. Dia nggak berhenti ngelerai, bener-bener apa bulat lah, bener-bener kayak udah gitu kan. Tapi karena aku yang udah emosi banget sama Sam di situ, aku tetap ngeiniin Sam. Aku nggak ada pembelaan ya, aku bener-bener mukulin Sam. Aku di sini dan Salom di sini, dan dia tuh kayak ngegini. Nanti. Itu nanti. Nah, pak gue gituin kan. Terus kayak anjing lu gini sama Salom ini anjingnya gitu kayak. Udah kayak gitu. Dia diem kan. Dia diem. Sam tuh diem. Terus karena aku emosi, dia cuman ngejelasin tuh gue cuman nganter Salom, dia bilang gitu. Karena emang aku cut guys. Itu salah aku cut. Cut tuh apa? Jadi dia mau jelasin aku cut. Nggak ada ngomong itu, lu udah salah, gue ngomong gitu, kayak gitu. Nah si Sam ini mirip novel Sareza. Nah, lanjut oke. Ya udah. Jangan gak usah ke distract ya, lihat aku aja. Nah udah gitu. Thank you. Enggak ya. Iya aman. Nah abis gitu, karena Shanya nggak mau minggir, aku kasarin, aku ngomong kasar ya kayak kasar untuk main cerita. Move bitch, gue ngomong gitu. Gue bilang dia tuh orang tua, dia nggak ngerti masalah remaja. Gitu. Dan mungkin Kasalomnya kesinggung gitu. Dan ya dia mempersalahkan itu. Dan udah aku masih berantem karena sama Sam. Terus aku bilang, lu kalau mau ngurusin ini ngobrol ke sana sama gua gitu kan. Terus Samnya ngobrol dulu sama Salom, aku nggak tahu, tapi aku kesana duluan, ke tempatnya duluan. Nah udah gitu aku tuh berharap si Sam tuh ke akunya sendiri buat ngobrol. Enggak, ternyata dia nyamperin aku, diikutin sama Salom. Terus ya aku kira Salom bakal di belakang ngejagain kita. Gua pukul lagi kan, gue bilang kayak brengsek ya, pokoknya kayak maki-maki kayak lu brengsek banget sih, gue ngomong gitu kan, kayak ini urusan kita belum kelar, gue ngomong gitu. Masa gue di sini stres sendiri, tapi lu enak-enak jalan sama yang lain, ngomong gitu kan. Terus pokoknya itu aku emosi banget. Terus Salom ngelerai lagi. Dan karena itu aku udah baik-baik, udah ngomong kasar, itu nggak masuk ke Salomnya. Jadi udah hilang kendali, aku pukul sekali Salom. Saya udah minta maaf ke aku, I'm sorry, I'm wrong. Terus karena aku masih kesel kan, kacamatanya aku tarik, aku hancurin. Itu salah banget sih, karena itu barang berharganya Sam. I'm so sorry. Tapi yang itu udah aku obrolin sama Sam. Itu udah clear ya, kacamata dia udah ya. Kacamatanya udah clear. Dan aku bilang kayak, gue gak mau tahu ini urusannya bakal gimana, lu urus, gue ngomong gitu kan. Udah, aku cabut lagi, main lagi sama teman-teman aku. Udah. Dan oh iya, ini yang kurang. Salom tuh sempat ngomong, aku kan lagi nunjukin Sam. Enggak, aku nggak akan mukul kamu, aman. Aku kan lagi nunjukin, lagi mukul Sam, lagi kesel sama Sam. Salom tuh kayak, Mi, lu kalau misalkan emang mau mukul atau apa, ke gua aja, nggak usah ke Sam, karena mungkin dia merasa bersalah ya. Iya, karena ada apa nih, kan ada nama gua gitu. Dia ngomong gitu, dan aku kira dia kuat. Waktu aku tahu ternyata Sam hangout sama Salom, aku kayak
lu bohong, gue ngomong gitu, lu nggak nganterin Shalom, lu main sama Shalom, gue ngomong gitu. Terus gue bilang, parah lu, gue ngomong gitu kan. Udah, lihat aku. Lu parah, gue ngomong gitu. I will kill you twice, gue ngomong gitu kan. Gue mau gebukin dia. Tapi enggak guys, itu udah ngobrol tuh udah beres. Dan itu tuh yang nggak ngancam. Oh iya. Nggak ngancam, gue emang ngomong kayak ya emang kayak bakal gitulah. gitu, Iya. emang bakal gitu, Oke. gitu. Enggak ada niatan ngancam. Terus? Dan udah. Dan setelah itu aku udah ngobrol sama Sam dan beres. Kita ambil jalan keluarnya, udah dapet jalan keluarnya. Dan even though masalahnya belum beres. Nah, by the way di kondisi ini Omi itu lagi minum alias lagi tipsi. Dan aku tuh itu bukan mabuk yang mabuk kayak teler guys. Bukan. Kamu minum tapi di situ. Aku minum Oke. di situ di tempat. Tapi kan, masih sadar lah gitu. Masih sadar, aku masih Oke. sadar. Iya, soalnya kalau misalnya pada faktanya kan kita gak tahu ya. Ya. Pada faktanya kita gak ada di dalam pas mereka lagi main atau gimana, kita gak ada. Jadi kalau soal itu mungkin dalam menurut kita ada mas, mungkin kita gak tahu juga. Berarti masih abu-abu ya. Masih abu-abu. Gak tahu juga pastinya ya. Gak tahu pastinya. Tempat minum ya. Lo kalau misalkan ke tempat minum terus nggak minum, buat apa gitu lo? Ya. Itu pengetahuanmu maksudnya? Gue enggak. Hah? Lo nggak? Gitu. Beda berarti ya. Oke, tapi saya juga. Oke. Oh, ini nih, aku ada tambahan juga nih. Ini ada Oke, sedikit tambahan juga. Jadi kan kalau misalkan dari pihak Sam, dia memungkinkan untuk si Omi dalam posisi mabuk. Oke, tapi waktu kita ketemu untuk yang kedua kalinya, yang dimana aku lagi bertemu dengan Omi, yang dimana dia mau menjelaskan terkait permasalahannya sama Sam. Di situ di rekamannya, bahkan aslinya dia bilang bahwa maafin aku ya kak, karena aku di situ juga kondisinya sedang mabuk. Oh, jadi ada pengakuan dari Ominya sedang mabuk. Ada pengakuannya, makanya aku di sini jadi nggak nganggep Omi mabuk, nggak nganggep apa-apa karena emang sesuai dengan fakta. Ominya bilang kayak gitu. Oke. Clear ya, fakta. Sesuai fakta, mabuk. Keadaan mabuk. Setengah sadar tipsi. Bahasa culture-nya tipsi kali bang ya. Tipsi kali. Setengah sadar. Ini terjadilah kejadiannya. Kak Shalom, Kak Sya ini terluka. Mas Sam kacamatanya rusak. Yang notabene katanya Mas Sam ini minusnya tinggi, minusnya 6. Kerugiannya tuh di kacamata aku. Oke, selain itu kacamata apalagi boleh dibuka aja semua. Nyaman. Senyamannya. Sebenarnya mah gak banyak ya. Dan bahkan menurut saya kalau hal itu tuh bagai angin lewat buat saya. Pemukulan itu yang ke sayanya secara pribadi. Di situ mungkin ada cekcokan, ada mulut sama si Ominya. Dan di situ Ominya narik kacamata saya, di situ narik gini dan diremas. Saya diremas. Makanya kalau misalnya saya gak ada kacamata dan memang kacamata minus kan mahal ya. Ya. Memang mahal di situ, jadi ya justru bingung banget ini gimana nanti kedepannya saya gimana gitu. Mulai dari pembelajaran saya dan posisinya di situ juga malam kan, malam banget dan gelap banget di situ. Jadi pulangnya gimana? Pertama motor custom saya gak ada lampu, Baik. lagi trouble dan posisinya juga lagi di daerah dataran tinggi kan, di Dago. Kebetulan lagi bareng sama Kasa, jadi bisa dipandu sama Kasa, dikasih tahu alur jalannya Tapi gitu. bentar, gitu. Enggak, dia yang cabut. Jadi kita kan di sini bertiga nih di tempat itu tuh. Terus Ominya tiba-tiba cabut aja. Nah itu kan waktu Omi cabut tuh kan ngelewatin aku tuh. Ini Sam, ini Omi, ini Sam, ini aku kan. Waktu Omi ngelewatin kayak move bitch gitu. Udah aja dia pergi. Move bitch. Karena minusnya Mas Sam ini besar, jadi Mas Sam itu tidak bisa melihat dengan baik. Ditambah kejadiannya itu pas Omi mukulin Mas Sam dan ya Omi yang menyamperin Mas Sam, dan kejadiannya menimpa Kasya ini itu kan terjadi di malam hari. Yang notabene orangnya udah kacamatanya rusak, matanya rabun, susah lah buat melihat. Dan Omi sendiri juga buat kerugian untuk Kasya. Ini menurut gue ini kerugian yang paling fatal. Karena Kasya ini bisa dibilang dia merupakan seorang atlet, di mana Kasya ini karena terluka di bagian bawah, di bawah, di dagunya ya, di bawah pipinya, dia tidak bisa mengikuti kejuaraan. Yang katanya juga udah banyak sponsor, ya udah ada sponsor juga yang mensponsori dia. Ya itu jelas kerugian besar banget buat dia. Udah ada sponsor, mau kejuaraan. Jelaskan itu kan prestasi ya, itu kan prestasi jangka panjang. Nggak bisa ikutan Piala Gubernur itu beneran
Kenapa aku disebut fatal? Karena ya itu yang aku bilang sebelumnya di live Bang Dera, ada sponsor dan juga label gitu. Jadi apa ya sakit hati lah gitu. Apalagi Piala Gubernur itu kan termasuk ke prestasi jangka panjang kan. Tahu lah kalau misalkan daerah sini tuh memang daerah yang sensitif, leher depan, belakang sama rahang gitu. Jadi kalau misalkan pun ini kena satu kali lagi pukulan, itu bakal berbahaya banget, entah itu ke pendengaran atau ke mata gitu. Makanya kalau misalkan sekali kena pukulan nih, bang, udah itu. Oke, bisa dijelaskan kembali, mungkin kemarin banyak yang skip ya. Emang yang dirasakan dari Kak Syaknya sendiri ketika terkena benturan tersebut itu apa? Dan ada hal yang mengganggu fokus apa gitu loh, impactnya dari pemukulan kemarin? Nah kalau misalkan dari efeknya aku rasain setelah dari pemukulan, mungkin kerasanya 2 hari bahkan 3 hari setelah. Yang pertama susah nelen dan susah ngunyah di sini. Terus kan pembengkakan juga. Terus yang daerah telinga mungkin kamu juga lihat kan sendiri waktu ketemu sama pihak Omi untuk yang kedua kalinya. Telinga aku berdarah bang 2 kali. Itu jadi keluar darah tuh yang karena hasil dari pemukulan. Dan ketiga kalau misalkan soal fokus, kalau misalkan setiap aku kuliah atau gak kerja, kadang mata tuh buram gitu. Iya itu beneran. Sampai saat ini masih kerasa atau udah membaik? Kalau telinga sih sedikit ya, kayak ada nying gitu. 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan, kalau misalkan aku udah full recovery, udah nggak ada rasa sakit lagi, aku bakal lanjut lagi tandi. Gitu. Oke. Tapi sponsor aman nggak ganti rugi? Kalau sponsor sih aku belum ngechat lagi, tapi beliau tahu terkait kejadian ini. Ini ya nggak. Semoga aja lah ya, karena kan itu jangka panjang dan gitu. Gilanya itu bener-bener gila banget. Satu fakta yang gua shock adalah Omi itu minor ternyata guys. Kita lihat nih dari sisi hukum nih. Kan memang tidak boleh orang-orang di bawah umur itu untuk meminum alkohol. Bahkan di botolnya saya sebagai asosiasi culture ya, di botolnya aja udah tertera umur gak sih? Benar nggak? Ada yang 21 plus. Sedangkan di berita Omi berumur under 18. Ya, benar ya. Nah, itu aja udah melanggar. Ya kan Pak? Dan Pason, itu tuh Pason. Di saat kejadian kan kita belum tahu tuh di tahun-tahun sebelumnya apakah Omi sudah minum alkohol. Apalagi Anda membawa si pelaku ini menjadi orang yang tidak benar. Ingat, Omi itu masih underage. Anda bisa terkena kasus grooming, ya. Membawa anak di bawah umur menjadi orang yang geragas. Marah-marah, suka pukul, ya. Tolong, abang-abangan di luar sana. Anda malah mencoba membuat anak orang menjadi mesin tempur. Jadi tolong, ya, buat abang-abangan di luar sana yang membackup Omi Kosu, tolong. Lebih baik Anda membackup untuk menjadikan Omi menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Tapi Der, gue mau ngasih satu fakta. Silakan. Gue pengen ngomong ya. Si Yore dia itu asli dibilang peak kekeosan dia atau masa gelap dia itu adalah di tahun 2023. Yang dimana kalau misalkan umur dia sekarang orang pada bilang 16 tahun, maka umur dia 13 tahun. Pada saat kalau 16 tahun itu adalah SMA kelas 1, berarti 2023 Om itu SMP kelas 1. Tahun 2023 tuh benar-benar tahun aku fucked up banget. Dan bingungkannya adalah di umur segitu Om itu udah bilang bahwa dia itu sudah memulai pertama kali kegiatan minum di tahun 2023. Dan sekaligus kegiatan ranjang. You know kan aku ranjang apa? Bersama. Jadi dulu tuh kita tuh sama-sama minor guys. Oke. Dan emang pergaulan kita tuh jujur keluar batas. Oke. Benar-benar keluar batas di situ tuh. Alright. Itu benar-benar fucked up banget sih emang. Tahun 2023 tuh benar-benar tahun aku fucked up banget. Dia bisa sampai ngomong aku itu dia kayak kayak gitu. Cuman kita dulu sempat pacaran guys. Oke, sama cewek itu. Ya, dia tuh mantan aku inisial itu. Jadi kita first time minum bareng. Oke. Aku sama dia bareng gitu. Pertama kali nyobain minum. Ya, jadi benar-benar kayak anak-anak sama anak-anak, guys. Oke. Aku minor, dia minor. Dia lebih tua dari aku. Iya. Nah, dan dia bilang kayak aku nge-rape dia. Oke. Tapi gue nggak tahu apa yang dia rasain. Aku juga udah sempat coba calling kan. Aku mau minta maaf sama ngobrol langsung. Cuman emang mungkin dianya udah kurang ini sama aku. Oh ya. Maklumin. Nah,
aku tuh pacaran sama dia. Iya. Dan ya pokoknya kita pacaran dan aku ngerasa nggak ada apa-apa di antara kita. Kita kayak gitu nggak sekali. Kita kayak gitu nggak sekali. I feel like we love each other. Oke. Cuman emang akhirnya putusnya fucked up. Oke. Kita putusnya fucked up. Nah jadi mungkin ya mungkin dia sakit hati sama aku dan dia merasa kelecehan sama aku mungkin ya. Oh, merasa dilecehin. Iya Oke. kayaknya. Ya pokoknya aku udah pacaran sama dia dan aku udah sama dia kayak gitu nggak sekali. Dan I feel love, like we just, menurut aku ya, we just making out gitu. Oke. Iya. Alright. Tuh. Iya. Dan jujur pertama kali itu dia. Oke. Kondisi Bandung nuhun dah goy hit bro, nuhun goy. Aku pertama kali itu sama dia. Pertama kali sama dia, oke. Sama inisialnya itu. Iya. Dan Oke. dan kita dua-duanya minor guys, dua-duanya minor dan jujur emang aku masih anak-anak dan aku nggak mature di situ. Tahun 2023 itu benar-benar fucked up. Itu aku apa ya, belum puber bisa dibilang ya. Iya. Dan aku juga takut dianya risih gitu. Aku ngechat dia, aku mau minta maaf kan, pengen minta maaf secara langsung. Oke. Waktu itu sempat aku coba dan dianya kayak ya udah, nanti lagi lah gitu. Oke, jadi ini tuh bukan soal kamu memaksa dia. Kan itu soalnya kalau yang aku lihat, coba kita lihat di kita lihat dulu di IG-nya guys ya buat konteksnya, karena ini juga ngeliatin bukti-buktinya. Coba lihat. Ini mah yang Omi rapid. Nah, Omi rapis ini guys ya, ini lihat kita. Coba aku tunjukin ya. PPP, ini aku nggak inget. Kamu nggak ingat? Tuh PPP mabok terus. Hah? Iya itu buktinya gitu. Ini buktinya. Terus Jadi ini tuh yang ini yang aku long teks ke inisial Y, Iya. itu tuh akhir kita. akhirnya Ya udahan. putus gitu. Dari dia tuh putusnya. Oke. Ya aku bilang kayak dia tuh tertutup sama aku. Iya. Gitu. Terus aku tanya kenapa dan aku juga capek kan sama hubungan kayak gitu walaupun emang sebenarnya hubungan kita tuh bentar. Hubungan itu bentar. Oke. 3 bulan gitu. Iya. Ya. Terus aku bilang kan, kamu kalau misalkan aku ada salah, please ngomong. Mau main fisik dan each other tuh terserah, aku bilang gitu. Jangan avoid, jangan diem gitu. Iya. Aku bilang gitu kan. Terus aku bilang kalau dia tuh cuek persoalan apapun ke aku gitu kan. Terus aku bilang Agak berisik suaranya, agak gede. Iya. ya aku bilang, I'm not using your body for my fucking lust because I really love her. Oke. Not gonna lie, I really love her. Tapi ini jujur ya, kalau yang aku tangkap dari bacaan-bacaan orang gitu, bahwa kamu itu membuat dia mabok dan kamu memakai dia gitu. Itu sebuah accusation yang sangat berat sih buat kamu. Jadi gimana tuh? Kamu mau jelasinnya gimana? Iya, aku sebenarnya udah lupa ingat ya. Tapi yang aku ingat tuh kita sama-sama kayak gitu tuh pertama kali di situ gitu. Dan apa? Aduh, aku udah Konsen lupa, tapi anjir. kalian berdua konsen. Konsen apa? Konsen itu sama-sama mau atau dia kamu paksa gimana tuh? Kalau yang aku tangkap sih ya mau karena itu beli. Konteksnya berhubungan berpacaran gitu kan. Nah, kalian sama-sama konsen nggak dengan melakukan itu? Sebenarnya itu kan udah 2023. Iya. Dan aku benar-benar lupa itu kejadiannya kayak gimana. Benar-benar udah lupa. Sumpah. Tapi emang aku sama inisialnya ini pokoknya minum pertama dan aku ingat aku atau dia gitu. Aku gitu. Aku kalau nggak salah mau beli minum nggak, aku bilang gitu kan. Terus Kalau nggak salah dia agree. Sumpah aku takut salah ngomong karena aku udah lupa. Iya. Jadi Omi di videonya Ray dia mention bahwa dia pelangi. Ya legal di sini ya yang kan aku aja guys. Gue masih nggak habis pikir SMP. Dan bener kata Dera mention siapa yang bisa bikin Omi kayak gini. Dan kalau misalnya ada influence dari pihak luar yang lebih dewasa melakukan bisa mengajak Omi ke pihak sini atau ke bagian-bagian sini, maka orang tersebut bisa terkena grooming. Lu bisa bayangin gak sih tindakannya? Masalah tuh berlayar-layar guys, sumpah. Dari awal udah masalah problem banget.
gue gak usah ngomong. Itu tingkat tinggi masalahnya. Dia pertama kali melakukan hubungan ranjang dengan wanita. Dia bilang dia pelangi. Dia juga udah minum pertama kali juga dengan wanita lagi. Itu tahun 2023. Seingat gue kayak gitu, selesai masalahnya. Dan sebenarnya ada banyak masalah. Ada hal masalahnya juga dia pakai Rosario. Gue nggak tahu masalah Rosario, tapi tapi sebelum lanjut, gue sangat menghargai keinginan dari Omi Kosu sendiri yang dia ingin berbaikan dengan semua bisa dibilang victimnya dia. Gue nggak bahas victim, sorry, survivornya dia. Gue sangat appreciate dan respect. Silakan lanjutkan ke Omi. Dia udah mencoba buat bertanggung jawab ke depannya juga, namun dari si survivornya itu udah gak nyaman dengan Omi dan sudah cut off kayaknya. Tapi Omi sampai sekarang mungkin itu masih, ya setelah videonya si Ray, dia bilang dia masih mencoba untuk bisa bilang mencapai titik damai antara dia dengan survivornya. Yang notabene itu bagus banget. Ya, aku minta maaf, aku udah pakai kalung Rosario dan itu bukan agama aku. Aku minta maaf guys, aku udah pakai kalung Rosario dan itu kalau misalkan termasuknya gak sopan untuk beberapa kaum agamanya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku sadar aku salah saat itu dan aku udah ganti kalung aku. Oke. Tapi lu udah bisa bayangkan ini masa sejauh apa. Kalau kita bikin timeline 2023 Omi mulai masuk ke sini. Dia pertama kali minum dan pertama kali melakukan hubungan itu di umur 1 SMP. Lu masih tahu itu semudah apa kan? Itu mudah banget bos, udah parah. Dan long story short, banyak banget kejadian yang dia lakukan. Salah satu adalah dia juga melakukan bad attitude ke salah satu orang yang dibilang penyakit. Dan katanya itu adalah salah satunya cosplayer. Itu ada orang yang disebut adalah cosplayer di Bandung, Kamaya, kata cukup terkenal. Gue sih nggak mau cari tahu itu siapa cosplayernya. Dan gongnya itu jadi dilakukan oleh beberapa orang lain. Jujur sakit sih kamu. Itu mantan aku guys. Oke. Itu mantan aku, inisial S. Oke. Dan dia juga agak terkenal di kalangan cosplayer Bandung. Oke. Jadi emang hubungan aku sama dia tuh toksik parah guys. Oke. Aku yang toksik tuh aku dua-duanya toksik. Benar-benar kayak kita sekalinya berantem tuh bisa sampai keluar semua perkataan, sampai main fisik tuh ada kita berdua. Oke. Kita berdua. Stop nih. Jangan jelasin lagi, Cok. Yang nggak tahu jadi pada tahu kan. Ya kan. Tapi ini soalnya diramein, Pak. Oke, lanjut. Biarin aja. Iya. Oke, lanjut. Jadi buka aib kan. Iya enggak, tapi emang Ya sok beli putu heula, sok lanjut. ya aku tuh kayak gitu tuh ada alasannya. Aku pokoknya sama mantan aku ini tuh benar-benar toksik parah hubungannya. Oke. Makanya kayak gitu. Itu nggak lengkap. Oke, ini nggak lengkap. Oke. Ya. Juan Emir dasar sudah memaafkan Omi sebesar. Lu sia saha bagong sia Juan Emir ngajak daog anjing rodat sia sumbing. Lanjut. Nah, itu udah soal French kiss soal penyakit genetik ngatain itu udah. Soal Rosario. Ya. Yang ini belum beres nih. Oh, ini belum beres. Oke. Yang ini belum beres. Sorry. Penyakit genetik itu tuh bukan aku doang yang ngatain kan. Oke. Tapi pihak dianya juga ada gitu. Dan aku nggak mau spill karena ini udah beres. Iya. Oh, ini udah masalah ini udah beres. Aku sama dia udahan. Oke. Udah beres. Oke. Mirisnya gue adalah segitunya kah kalian menormalkan masalah tentang jokes penyakit. Dan masalahnya sebenarnya sangat-sangat lebar ya. Jadi di videonya misalnya saya dubbing itu bisa dibilang fokusnya hanya untuk di Kasya dan Basem. Namun di reapping itu Omi bener-bener bongkar semuanya. Dia bongkar sebongkar-bongkarnya bongkar. Itu kalau satu bongkar semuanya dibongkar. Omi juga semuanya klarifikasi. Makanya sebenarnya itu adalah etikat baik dari Omi sendiri bisa ngomong seperti itu. Oh ya, untuk yang kejadian jika ada lagi kejadian di mana tentang Omi yang French kiss. Jadi Omi itu kan melakukan French kiss ke seorang cowok. Coba Omi bilang French kiss ke cowoknya itu cowoknya juga sadar. Ada satu kata-kata yang gue agak lupa tapi jujur kata-kata maknanya ada. Gue gak suka buat sama kata-kata maknanya. Mungkin gue masukin klipnya. Pokoknya intinya dia French kiss ke cowoknya juga membalasnya dengan keadaan sadar. Oke, kita udah tahu ya kronologinya French kiss itu Omi melakukan French kiss ke satu orang cowok yang tapi cowoknya juga ternyata
yang bagi penjelasan Omi cowoknya juga sadar. Jadi cowok ini tuh inisialnya D. Oke. Dan aku sama ceweknya sekarang udah baik-baik aja. Oke. Aku udah minta maaf ke dia, dia Oke. sempat gak tolerate, Oke. tapi sekarang kita udah baik-baik aja ceweknya. Yang aku tangkap sih itu ya inisial D itu. Jadi itu tuh nggak aku buat mabok. Tapi kita emang mau minum di saat itu. Oke. Kita mau minum, ya kayak teman-teman ayo minum gitu. Ya kita mau minum. Jadi dan kalau nggak salah yang beli waktu itu siapa ya? Aku nggak tahu dia. Aku lupa. Dan oke. udah kita minum dan ternyata Deketin mic. Deketin nih soalnya tukang tahu bulatnya juga masuk. ternyata katanya aku French kiss sama dia. Terus aku kayak ceritanya kayak gimana, aku bilang gitu kan. Terus dia ceritain gini terus dia bilang gitu kan. Dan inisial D ini bilang that I'm a good kisser, dia ngomong gitu. Berarti dia sadar, dia nggak mabuk. Alright. Iya gitu. Karena aku minta ceritain guys, besoknya aku minta ceritain. Itu soal French kiss. Ya itu soal French kiss. Nah, ada lagi coba yang aduh Kita lihat sorry. Baik, dia emang pelangi. Dia juga melakukan hubungan, ya dia melakukan hubungan dengan sama jenis. Dia juga melakukan violence terbukti Kasya. Dan juga gue sih bilang ya dia verbal harassment-nya parah banget, bisa menyebabkan penyakit. Dan setelah itu kita semua udah tahu ya dosa-dosa Omi, dan Omi juga sudah memberikan penjelasan dari kasus yang terbaru dia sama Kasya. Dia tadi gue udah kasih penjelasan, kasus yang Francis sudah kasih penjelasan dia juga ternyata tentang hubungan dia dengan wanita-wanita lain atau bahkan dengan ex-ex-nya dia yang ternyata adalah seperti itu. Juga dari sana dia juga mengakui bahwa dirinya adalah seperti itu. Aku Cep Pelangi clear enough, bisa bilang puasa ini selesai. Kita berlanjut dengan sisinya si Kasya sama Mas Sam. Yang gue salut pertama adalah Kasya ini sangat-sangat purely dewasa dan purely mature. Dia bahkan di videonya yang kemarin TikTok juga dia mendoakan Omi, dan sekarang pun juga dia bahkan masih bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak membuat masalah ini makin keruh. Dia benar-benar dewasa banget guys. Lo bisa tonton video ini. Mas Sam juga mungkin bisa dibilang orangnya juga kalem aja, dia juga nggak mau masalah berlanjut. Tapi ada beberapa masalah yang akan terjadi selanjutnya. Di situ juga kita berusaha nenangin. Ya itulah, balik lagi yang pertama, kalau misalkan disebut untuk damai tidak. Terus untuk yang disebut memaafkan juga tidak, tapi aku terima permintaan maafnya. Di sini aku cuman pengen Omi itu dapat sanksi sosial yang dimana yang aku mention lagi di sini, pihak Omi itu terlalu meremehkan orang sebenarnya. Itu. Dan yang kedua, segala bentuk sifat yang kamu punya sekarang, meskipun kamu di umur yang underage bisa disebutnya, enggak selamanya bisa dimaklumi sama semua orang. Gitu aja. Jadi ini jadiin pelajaran aja lah buat Omi ke depannya. Semoga dia bisa belajar dari hal yang dia lakukan saat ini gitu loh. Be respectful aja lah gitu, aku mah pengennya. Dari Sam boleh. Sama sih. Sama kayak Sama, gitu ya. idem katanya, idem ya. Idem ya. Damai. Kesempatan ini sampai bisa menimpa dari Jasdani, karena kalau kalian lihat Jasdani itu juga ada di videonya si Raya Pink yang dia klarifikasi sama Omi. Karena ternyata netizen yang sudah sangat muak dengan Omi itu melakukan cancel culture dengan semua circle-nya. Tapi ya gimana pun juga, sebenarnya kita sebenarnya tahu nggak sih Jasdani itu nggak terlibat dengan masalah ini. Awalnya itu saya adalah best friendnya Rapping. Sebelum masuk ketemu Bang Dera, sebelum masuk Oduha, saya udah kenalan sama Rapping. Kita ngerintis dari awal lah. Top, seiring berjalannya waktu kita masih menjalinkan hubungan itu sama Rapping. Sampai 2 tahun kita berteman. Sampai dia punya pattern FTP-an sama Omi. Oke. Bahkan di episode 1 aja itu aku ada di kan episode 1-nya Rapping sama Omi itu di Mall apa tak? Ada di suatu Sumarekon. Gue ada di sana. Gue ada di sana buat nemenin si Rapping. Nah dari situ gue udah kenal sama si Ominya. Baik. It's nothing wrong with that. Mereka masih temenan, masih oke, masih asik sampai episode 3. Ya namanya gue temenan sama Rapping, gue nginep di rumah dia. Kan waktu itu gue tinggal di KBP ya. Gue kalau ke Bandung nginepnya di rumah Rapping. Dan tiba-tiba kena masalah. Gue sebagai temannya Rapping, sebagai sahabat baiknya, yaudah lu mau kebetulan di rumahnya Rapping itu nggak bisa live karena masih ada orang tuanya. Udah lumayan tua lah sama tetehnya. Yaudah pakai aja meja gue, lu live di sana. Sebatas itu. Oke. Kebetulan gue nggak ada kursi, gue duduk di kasur gue, salah nggak? Enggak. Gitu teman-teman. Nah bangsatnya orang-orang bego ini yang ngelihat di frame itu di cancel, goblok. Padan ini.
makan di jari tengah sumpulin ke anus lu anjing. Tolol. Itu otaknya di bawah 26 anjing. Gua nggak ngomong, cuma duduk doang. Anjing. Nah, mas. Di sini mas kan sebagai asosiasi ya. Iya. Sorry, di sini mas kan sebagai Jangan terlalu asosiasi. emosi ya, Mas ya. Jangan terlalu. Sabar. Mas. Ini kasihan. Mbak Omi gimana Mbak Omi? Gimana reaksinya? Biasanya juga yang ngomong dia nggak terlibat, dia mengenal Omi tapi dia nggak terlibat masalah ini. Dia juga ya Ray juga bisa dibilang dia juga malah nggak terlibat juga ya, dia juga bisa dibilang malah support buat menyelesaikan ini semua. Cuma kayaknya netizen sudah enek banget dengan masalah ini, akhirnya dia cancel culture all of them, semua circle Omi di cancel semuanya, nggak dikasih ampun. Keduanya adalah ternyata Mas Sam itu mendapatkan tindakan tidak mengenakan dari para gue bilang forum pembela Omi, karena pas gue bilang ini ya perkumpulan pembela Omi, gue bilang itu aja ya, boleh kan ngomong kayak gitu, atau orang-orang yang membela Omi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pas gue bilang White Knight, orang pada bilang apaan I can fixer White Knight. Membela pelaku nih. Oke, tekanan luar contohnya kayak misalkan dia punya abang-abangan atau backingan. Samnya sendiri gimana nih untuk melewati itu gitu loh? Kalau soal itu mah saya antep biarin aja gitu. Saya gak peduli, saya gak takut gitu. Saya gak takut selagi saya benar. Salah walaupun salah kan, maksudnya kayak selagi hal itu tuh memang melenceng, saya gak takut gitu. Nanti ujung-ujungnya. Tapi bukan berarti nantang juga ya, cuman maksudnya ya saya di sini tidak merasa salah dan saya ya udah jalan aja lempeng gitu kan. Ya, lempeng. Gitu ya. Oke, karena banyak apa tuh laporan masyarakat di sini yang bilang katanya Bang, kasihan Sam sampai diancam gitu. Tapi untuk pengancamannya sendiri itu benar atau enggak? Kalau soal itu ya mungkin ya masih 50-50 kalau soal itu. 50-50 itu enggak, Samnya sendiri ngerasa atau gimana? Ngerasa atau pernah ada ancaman atau enggak gitu? Mungkin ngerasa ya. Oke. Pribadi saya ngerasa, tapi walaupun mungkin cuman sekedar gertakan atau apa gitu. Iya. Tapi memang ada sih. Tapi udah itu hal sepele buat saya gitu. Oke. Jadi ternyata Mas Sam ini mendapatkan hal yang tidak menyenangkan yang berupa sebuah ancaman dari orang-orang yang membela Omi. Karena masih di umur yang muda. Kalau kita anggap umur dia 16 tahun sekarang, masih minor, dia itu masih labil banget. Dia itu masih nggak stable. Dia masih ingin mengambil suatu hal itu keputusan yang sangat-sangat instan. Omi itu emang masih unstable emosinya, Kak. Tapi aku wajarin karena dia masih umurnya yang di bawah. Nah di sini tuh pihak Omi itu apa ya? Waktu aku lagi ngobrol sama pihak Sam berdua, tiba-tiba aku ditelepon tuh sama temennya satu. Ditelepon kayak, she was so crazy. Hah, kenapa? Lu di mana? Sherlock, aku bilang kan. Di Sherlock lah. Nah, kita datang ke lokasi, terus tiba-tiba di situ Omi lagi di tengah jalan ya. Di situ pas aku tanya, emang kenapa? Ini kenapa? Pastinya dia lagi nangis, Omi tuh. Dia mau nabrakin diri katanya di jalan. Yang dimana di situ lalu lalang tuh lagi rame banget, dan di situ banyak orang yang lagi nongkrong di lesehan. Dia tuh katanya yang pertama emang capek sama kehidupannya, terus yang kedua juga katanya dia udah minta maaf secara tulus, tapi aku masih bingung gimana caranya minta maaf yang tulus ke Kasya gitu kan. Terus kayak apa ya, katanya pokoknya dia udah capek banget lah sama dirinya sendiri, makanya dia melakukan hal itu, hal yang tidak terpuji di tengah jalan gitu. Dan untungnya kita bisa memberhentikannya ya. Di situ juga kita berusaha nenangin, jangan ngambil decision yang instan. Contohnya adalah sempat dia beberapa kali dia tidak kuat dengan pressure ini dan mencoba untuk mengakhiri segalanya di tengah jalan. Yang langsung Kasya datang dan nenangin Omi, dan dia membantu buat gimana caranya kita cari solusi yang lebih baik dan tidak instan dan lebih dewasa. Ini pure kedewasaan. Beberapa kali dia juga bilang ke Omi, tolong jangan ambil keputusan-keputusan yang cepat ya. Gue sih bilang aja, tobat we, jangan lupa ibadah. Ya hati-hati mah HIV aja lah kalau kata gue mah. Seperti biasa gue bilang, jangan lupa ibadah, dekatin diri pada Tuhan, karena skena wibu ini semakin hancur. Dan hukuman pun dijatuhkan yang disahkan atau mungkin disetujui oleh forum pertemuan penting yang diadakan di Studio O2H oleh Dera, Mr. Asdabing, Jas Dani, Jason, Son MV, Mas Sam, dan Kak Shalom. Untuk hukuman untuk Omi adalah Rider Kick dari Kamen Rider Son MV. Akan Son, kita ketok palu aja, kita bakalan
hukum Omi Kosu dengan rider kick dari jaksa penuntut Son MV. Silakan. Ketok boleh mana? Mic-nya. Kamera. Ini untuk Omi sesuai hukuman ya. Ditutup. Rusak ditutup. Sidang ditutup.